Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Talking to Strangers, karya Malcolm Gladwell. Buku ini membahas tentang interaksi kita yang kurang tepat dengan orang asing, hingga berakibat fatal. Sebenarnya, ini karena kita nggak tahu bagaimana caranya komunikasi dengan orang asing. Sampai akhirnya terjadi konflik dan kesalahpahaman, yang dampaknya tuh besar banget buat kita dan juga dunia. Nah, mungkin dari semua buku Gladwell, buku ini paling dark. Karena di buku ini dia mengangkat soal kekerasan polisi, kasus pemerkosaan di kampus, dan kisah gelap lainnya. Gladwell mengawali bukunya dengan kisah Sandra Bland, seorang warga etnis Afrika Amerika yang diberhentikan oleh polisi kulit putih di Texas tahun 2015. Awalnya, Sandra di-stop karena pelanggaran minor, yaitu tidak memberikan tanda saat dia pindah jalur. Karena dia kesal dan bersikap tidak kooperatif, polisi itu langsung menangkapnya dan menyebloskan Sandra ke dalam penjara. 3 hari kemudian, Sandra ditemukan tidak bernyawa di bilik penjaranya dalam kondisi gantung diri. Kisahnya yang tragis kemudian menyulut gerakan Black Lives Matter karena dianggap merupakan tindakan diskriminasi. Dari kisah tragis tersebut, Gladwell menemukan fakta bahwa ada penanganan kasus kriminologi yang kurang tepat. Ternyata, polisi Amerika terlatih untuk menggunakan pelanggaran ringan untuk mengungkap kasus kejahatan yang lebih besar. Tentu saja hal ini diperparah dengan adanya bias rasial. Gladwell juga membahas tentang kecenderungan kita untuk mempercaya orang lain, atau dikenal dengan Truth Default Theory. Ini merupakan teori yang ditemukan oleh Timothy Levin yang menyatakan bahwa pada dasarnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita cenderung mempercayai apa yang orang tersebut bicarakan. Bahkan, pemikiran bahwa kita seharusnya tidak mempercayai hal tersebut itu nggak pernah muncul. Ini merupakan mekanisme standar manusia. Dan ini ada 2 alasan utama yang membuat ini terjadi. Pertama, percaya orang lain jujur adalah hal yang paling penting dalam komunikasi. Apabila kita selalu tidak percaya, sangat sulit komunikasi bisa berjalan. Alasan kedua adalah, kebanyakan orang biasanya selalu jujur hampir di setiap saat. Inilah yang membuat kita rentan dibohongi. Dalam bukunya, Gladwell menceritakan kisah Larry Nassar, seorang ex-dokter dari timnas senam Amerika. Larry merupakan tersangka dari kasus pelecehan seksual 250 gadis dan 1 anak laki-laki selama puluhan tahun dari tahun 1992 hingga tahun 2015. Jadi dia selama ini nggak terdeteksi selama puluhan tahun karena persona dan juga pekerjaannya. Di bukunya, Gladwell menyatakan bahwa orang tua dari anak yang dilecehkan itu nggak pernah percaya bahwa Larry merupakan predator seksual. Nah, secara nggak sengaja, Larry juga dilindungi oleh orang tua murid karena reputasinya yang baik. Hal lain yang membuat mispersepsi kita dengan orang asing adalah ketika kita merasa interaksi personal adalah segalanya. Gladwell menceritakan kisah Perdana Menteri Inggris terdahulu, Neville Chamberlain, yang percaya kalau Hitler itu pencinta damai. Nah, Chamberlain tuh sudah sempat ketemu Hitler 3 kali, dan dia percaya kalau Hitler itu nggak punya ambisi untuk menguasai dunia. Hitler cuma punya ambisi untuk merebut teritori Sudetenland. Bukan cuma Chamberlain, beberapa pemimpin dunia yang lain setelah ketemu Hitler itu percaya hal yang sama. Hal ini terjadi karena kita percaya bahwa interaksi sosial merupakan hal yang unik dan sangat berharga. Sama halnya, kalau misalnya perusahaan kan nggak mau memperkerjakan karyawan sebelum ada interview. Kenyataannya, politisi yang melihat dengan jelas ambisi Hitler untuk menguasai dunia adalah orang yang sama sekali nggak pernah ketemu dia, seperti contoh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Selain interaksi personal, kita juga bisa menjadi bias kalau kita ngelihat penampilan seseorang. Gladwell menceritakan kisah Bernie Madoff. Bernie tampil dengan gaya yang meyakinkan dan merupakan ketua non-eksekutif pasar saham Nasdaq. Banyak orang pasti ngira Bernie merupakan investment banker jenius. Tapi nggak ada yang pernah nyangka bahwa Bernie merupakan penipu keuangan paling besar dalam sejarah Amerika dengan skema Ponzi-nya. Bahkan, ketika seorang analis investasi Harry Markopolos menyatakan bahwa Bernie penipu, nggak ada yang percaya. Banyak orang beranggapan bahwa tuduhan Harry itu nggak ada dasarnya, dan cuma persaingan bisnis. Harry pun mengajukan tuduhan itu sebanyak 3 kali, tetap saja nggak ada yang percaya. Sampai akhirnya, Bernie ngaku pada anaknya bahwa investasi yang selama ini dia jalankan merupakan skema Ponzi, dan akhirnya dia dipenjara hingga tutup usia. Cara yang benar ketika berbicara dengan orang asing adalah dengan penuh kehati-hatian dan kerendahan hati.
Kita percaya dengan seseorang bukan karena kita nggak punya keraguan, melainkan karena kita nggak punya keraguan yang cukup tentang orang tersebut. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!